Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfanda Firza Gifari dari program studi Teknik Produksi Benih angkatan 2023 dengan NIM A41231732. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengolahan Benih, Bu Leli Kurniasari, SP MSI. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul panen dan pasca panen tanaman kakao. Yang pertama yaitu pentingnya pasca panen dalam budidaya kakao. Yang pertama yaitu kualitas biji. Pasca panen adalah aspek penting dalam penjualan hasil tanaman kakao. Harga jual biji kakao sangat beragam tergantung dari pengepul dan kualitas. Yang kedua yaitu koperasi petani. Di beberapa daerah, petani membantu koperasi untuk mengkoordinir hasil panen sehingga harga lebih terkontrol dan jelas standar yang diterapkan. Selanjutnya yaitu sejarah kakao di Indonesia. Yang pertama yaitu pengenalan kakao. Kakao diperkenalkan ke Indonesia oleh bangsa Spanyol di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1560. Kakao merupakan bahan makanan yang sudah sejak ada tahun 1100 sebelum Masehi. Namun kakao baru dikenal masyarakat ketika awal abad ke-17. Sebelum membawa kakao ke Indonesia, Spanyol terlebih dahulu membawanya ke negara-negara di Eropa seperti Portugal, Genoa, Italia, dan Prancis. Di negara Eropa, kakao diolah menjadi minuman penyegar dan hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan kala itu. Bahkan, nama kakao diartikan sebagai makanan para dewa. Proses masuknya kakao di Indonesia. Masuknya kakao di Indonesia tidak terlepas dari peran koloni pada saat itu. Kakao di Indonesia pertama kali dibawa oleh bangsa Spanyol melalui Kabupaten Minahasa pada tahun 1560. Kakao yang dibawa merupakan kakao yang berasal dari hutan tropis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Lalu, bagaimana persebaran perkebunan kakao di Indonesia? Baik, selanjutnya perkembangan perkebunan kakao di Indonesia. Perkembangan luas lahan tanaman kakao di Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor komoditas kakao yang memiliki peran aktif dalam memasarkan komoditas kakao di pasar internasional. Hal ini dapat kita buktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam memenuhi permintaan kakao di pasar internasional setiap tahunnya. Usaha tani kakao Indonesia di periode 1980 sampai 2014 sudah ditangani dengan sebaik mungkin oleh pemerintah dan instansi terkait. Dapat dilihat dari meningkatnya luas lahan usaha tani kakao yang terus meningkat setiap tahunnya. Terus pada periode 1980 sampai periode 2015, secara umum pola perkembangan luas lahan kakao di Indonesia cenderung meningkat seperti pada gambar. Pada tahun 1980, luas lahan kakao di Indonesia sebesar 207.348 hektar. Kemudian pada tahun 2015 menjadi 1.704.982 hektar. Secara umum rata-rata peningkatan luas lahan kakao pada kurun waktu 1980 sampai 2015 sebesar 11,48% per tahun. Pada periode ini, luas lahan terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 1.774.463 hektar pada periode tersebut. Tahun 1980 sampai 2011, rata-rata pertumbuhan luas lahan kakao sebesar 13,35% per tahun. Sedangkan pada periode 2012 sampai 2015, luas lahan kakao turun sebesar 0,11 per tahun. Sejak 2001, luas lahan kakao di atas 1 juta hektar dan terus meningkat hingga tahun 2012.
Dan tahun 2012 merupakan luas lahan tertinggi selama periode 1980 sampai 2015. Menurut status pengusaha, perkebunan kakao di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, yang ketiga yaitu pengusaha. Baik, yang selanjutnya yaitu proses fermentasi biji kakao. Yang pertama yaitu reaksi kimia. Fermentasi berfungsi sebagai bentuk dari sebuah reaksi kimia dan biokimia dalam keping biji. Yang kedua yaitu prekursor aroma. Reaksi kimia dan biokimia ini berfungsi sebagai prekursor aroma dan warna pada kakao. Yang ketiga yaitu pengeringan, yaitu penghancuran pulp. Ini berfungsi agar biji kakao cepat kering dan bersih. Adapun beberapa cara proses fermentasi biji kakao. Yang pertama yaitu belah buah kakao yang sudah dipanen. Yang kedua, keluarkan biji yang masih diselimuti pulp, kemudian dipisahkan. Yang ketiga, masukkan biji yang masih diselimuti pulp ke kotak fermentasi 1. Biarkan selama 24 jam atau 1 malam. Yang keempat yaitu pindahkan biji ke dalam kotak fermentasi 2 dan biarkan selama 24 jam. Yang kelima, pindahkan kembali biji kakao ke dalam kotak fermentasi 1. Kemudian lakukan proses pemindahan seperti di atas sebanyak 5 kali. Yang keenam yaitu keluarkan biji kakao dari kotak fermentasi dan cuci biji kakao hingga bersih. Yang ketujuh yaitu keringkan biji yang sudah dicuci dengan bersih dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan oven hingga kadar airnya berada di bawah 10% atau kisaran 6-7%. Biji kakao yang sudah dikeringkan dimasukkan ke karung plastik atau karung goni. Kemudian yang terakhir yaitu simpan biji di tempat yang kering dan tidak terlalu panas atau lembab. Usahakan jika menyimpan tidak terkumpul atau satu gudang dengan komoditas lain. Kemudian selanjutnya beberapa tahapan pasca panen biji kakao. Yang pertama yaitu sortasi. Buah yang sudah dipanen kemudian dimasukkan dalam keranjang. Selanjutnya dilakukan sortasi untuk memisahkan buah yang berkualitas dengan buah yang rusak. Kegiatan ini juga berguna untuk mencegah penularan penyakit dari buah rusak ke buah sehat. Yang kedua yaitu pemecahan buah. Setelah sortasi, buah kakao kemudian dipecah menjadi 2 bagian. Pemecahan ini dilakukan dengan cara dipukul menggunakan kayu. Lakukan pemecahan dengan hati-hati, jangan sampai biji rusak atau pecah. Selain itu, keluarkan biji dan buahnya, kemudian masukkan dalam wadah fermentasi. Yang ketiga yaitu pemeraman atau fermentasi. Biji kakao yang sudah dikeluarkan kemudian difermentasi selama 4-6 hari. Ada 2 metode yang bisa dipilih, yakni sistem Schmidt Cadbury atau konvensional. Cara fermentasi biji kakao yang dengan meletakkan biji pada wadah fermentasi, lalu tutup dengan karung goni atau daun pisang. Lalu, pada hari ketiga, biji dibalik agar fermentasi merata. Kemudian biji bisa dipindahkan ke kotak atau wadah lain. Selama fermentasi, pastikan biji tidak terkena logam. Fermentasi biji kakao selesai apabila penutup biji sudah mudah dibersihkan dari kulitnya. Selanjutnya yaitu proses yang keempat yaitu pencucian. Kegiatan pasca panen kakao selanjutnya yaitu pencucian. Caranya dengan menggosok atau mengaduk dalam ayakan bambu sedikit demi sedikit atau menggunakan kapur supaya lebih cepat. Yang kelima, yang terakhir yaitu proses pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biji kakao. Pengeringan bisa dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau menggunakan oven. Pengeringan dilakukan agar mengurangi kadar air. Kadar air benih kakao yaitu kisaran 6-7%. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi di atas. Yang pertama yaitu kualitas panen. Pengolahan pasca panen meningkatkan kualitas hasil panen benih kakao.
Yang kedua yaitu fermentasi. Biji yang difermentasi meningkatkan cita rasa dan mutu. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Proses pasca panen membuat biji kakao lebih lama disimpan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.